Xu Qing terdiam. Meskipun dia masih belum tahu detail tentang perbuatan besar yang dibicarakan sang kapten, dia sudah bisa menebaknya. Dia mengerti bahwa perjalanan ini tidak akan singkat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengajukan cuti panjang terlebih dahulu dan membeli segala macam barang yang ia butuhkan untuk 3 hari ke depan. Setelah semuanya dipersiapkan, Xu Qing kembali ke pavilion pedang dan mengambil mata ras langit hitam yang diberikan tangan hantu untuk dipelajarinya. Benda ini bersifat mistis dan memiliki beberapa efek peningkatan pada jiwa. Namun, ketika Xu Qing menggunakan kekuatan istana surgawi bulan ungu untuk mengendalikannya, benda itu mengalami perubahan yang tidak normal. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, setiap kali senja tiba, langit di ibu kota kabupaten akan sedikit berbeda dari biasanya. Mungkin karena musim, tetapi langit tidak lagi kuning redup, melainkan merah. Itu membuat tanah dan semua bangunan menjadi merah seperti darah. Sulit untuk mengatakan apakah itu pertanda baik atau pertanda buruk. Hal yang sama terjadi selama 3 hari berturut-turut. Berdiri di pavilion pedang, Xu Qing menatap langit. Entah mengapa, tiba-tiba ia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Perasaan ini datang sangat tiba-tiba, tetapi dengan cepat menghilang. Xu Qing menunjukkan ekspresi bingung. Ia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, perasaan gelisah ini seolah-olah berasal dari Mosasaurus yang sedang sekarat. Tepat saat Xu Qing tengah merenung, seseorang berjalan mendekat dari cahaya merah itu. Itu kaptennya. Dia bergegas menghampiri dengan penuh semangat. Ketika melihat Xu Qing, dia terkekeh dan melakukan serangkaian segel tangan untuk membentuk formasi susunan di sekitarnya. Dia kemudian meminta Xu Qing untuk mengaktifkan formasi susunan pavilion pedang. Setelah menghalangi sekelilingnya, dia berbicara secara misterius. "Qing kecil, semuanya sudah siap. Kali ini, hanya kita berdua. Aku tidak akan memanggil yang lain. Awalnya aku ingin memanggil Ningyan, tetapi setelah anak ini lulus ujian, dia malah menghilang. Aku mencarinya lama sekali, tetapi tidak dapat menemukannya. Mungkinkah dia tahu bahwa aku ingin menggunakannya sebagai tameng daging?" Sang kapten mendesah penuh penyesalan. Xu Qing juga terkejut saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah akan ada masalah jika dia tidak berpartisipasi? Awalnya dampaknya sangat besar, tetapi dengan rekaman Black Heaven Race yang kau berikan padaku, tidak masalah apakah Ningyan ikut serta atau tidak. Mata kapten itu menunjukkan kilatan saat dia berbicara dengan suara rendah. "Qing kecil, kita tidak akan bertindak gegabah kali ini. Kita akan menggunakan kecerdasan kita. Aku akan membawamu ke perlombaan gelombang suci." Xu Qing berpikir keras, apakah kita akan mengikuti perlombaan gelombang suci dengan berpura-pura berasal dari perlombaan surga hitam? Sang kapten tertawa dan berseri-seri karena kegembiraan. "Little Qing, kaulah yang paling mengerti aku. Benar, kali ini kita akan pergi ke Holy Wave Race dengan berpura-pura menjadi Black Heaven Race. Pikirkanlah. Holy Wave Race adalah budak dari Black Heaven Race. Kita akan berpura-pura menjadi tuan mereka, dan semua rencana kita akan berjalan lancar." Xu Qing mengangguk. Masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Namun, kapten itu jelas sangat berbakat dalam menyamar. Jadi Xu Qing tidak khawatir dengan hal-hal tersebut. Dia menganalisis arah umum dan merasa bahwa masalah ini dapat dilaksanakan. "Kemana kita akan pergi dalam perlombaan gelombang suci?" tanya Xu Qing. "Ras gelombang suci berada di wilayah timur yang luas dan liar," ucap sang kapten dengan suara rendah. "Di wilayah besar gelombang suci ada 14 daerah. Di antaranya, daerah timur belantara besar ini berbatasan dengan daerah Fenghai. Ada tanah aneh di dalamnya yang disebut 10 usus abadi sejati." Tatapan mata Xu Qing membeku. Dia tidak tahu banyak tentang klan gelombang suci, tetapi ketika mendengar nama ini, dia secara naluriah merasa sedikit aneh dan tidak nyaman. Menyadari ekspresi Xu Qing, sang kapten berbicara dengan suara rendah. "Apakah menurutmu nama ini sangat aneh?" "True, Immortal Ten Gods." Nama ini merujuk pada 10 pohon bermutasi yang berkelok-kelok seperti usus. 10 dewa sejati telah ada sejak lama. Sebelum dewa itu datang, wilayah kekuasaannya meliputi lebih dari setengah wilayah. Mereka disembah oleh semua ras di wilayah ini. Konon katanya pada saat itu, semua yang ada di wilayah ini ditutupi oleh cabang pohon ini. Ada banyak mayat yang tergantung di sana, dan semuanya dikorbankan untuknya. Konon dengan cara ini, seseorang bisa memperoleh berkah. Bahkan penguasa kuno Mystic Nether tidak menghentikan kebiasaan di wilayah ini. Tentu saja,
Ini karena ada legenda tentang 10 nyali abadi sejati ini. Mata sang kapten memperlihatkan kilatan gelap. Legenda mengatakan bahwa True Immortal Ten Gods ini bertransformasi dari anggota terakhir, Calamity Immortal Race yang menjadi abadi bertahun yang lalu. Tatapan Shu Qing membeku. Ras abadi bencana itu misterius dan tak terduga. Mereka berpikir bahwa usus adalah inti kehidupan yang menjadi asal mula segalanya. Pada saat kenaikan abadi, seseorang harus membuka tubuh mereka dan menggunakannya untuk melepaskan usus spiritual ke dunia dan menyerap nutrisi dari dunia. Menurut legenda, kultivator ras abadi bencana ini akhirnya berhasil. Ia berubah menjadi seorang abadi sejati dari benua Wanggu. Dan dewa sejati 10 nyali ini adalah tubuh utamanya. Namun, sang dewa datang dan memenjarakannya. Dan kini ia tertidur lelap. Saat kapten berbicara, dia mengeluarkan sebuah apel dan sebuah buah persik. Dia menyerahkan apel itu kepada Shu Qing, sementara dia menggigit buah persik itu dan terus berbicara. Ini benar-benar abadi. Shu Qing menarik napas dalam-dalam. Ini berbeda dari keabadian yang dia bayangkan. Kau tidak menyangka makhluk abadi seperti ini kan, Little Qing? Pemahamanmu tentang dunia ini masih kurang. Kau harus belajar lebih banyak dari kakak senior tertua di masa depan. Sang kapten menggigit buah persik itu dengan ekspresi puas. Shu Qing merasa itu masuk akal dan mengangguk dengan serius. Mata sang kapten dipenuhi makna yang dalam saat dia berbicara dengan lembut. Menurutmu seperti apa makhluk abadi itu? Kita manusia menganggap mereka sebagai makhluk bijak yang telah meninggalkan dunia dan menjadi makhluk halus. Namun, persepsi setiap ras berbeda-beda. Ras abadi bencana menganggap bahwa makhluk abadi adalah 10 usus. Sementara banyak ras non-manusia menggambarkan makhluk abadi dalam berbagai macam penampilan. Di masa depan, kita akan pergi ke banyak tempat, dan kalian akan melihat banyak hal aneh. Dunia ini sangat menyenangkan. Sang kapten tersenyum. Hati Shu Qing tergerak saat dia memandang ke kejauhan. Suara kapten berlanjut. Pohon True Immortal Ten Gods membentang hingga ke hutan yang tak berujung. Kita akan ke sana kali ini. Hutan 10 usus abadi sejati itu menghasilkan sejumlah besar buah dao abadi sejati setiap 100 tahun. Buah ini memiliki penampilan yang aneh, persis menyerupai mata. Buah ini tidak dapat dikonsumsi. Jika kamu memakannya, kamu akan menjadi gila dan mengembangkan banyak kepribadian. Bahkan orang dari sekte abadi urusan agung tidak berani memakannya. Meskipun seni kultivasi mereka membutuhkan banyak kepribadian. Namun, buah dao abadi sejati ini adalah bahan langka untuk memurnikan artefak. Ia dapat meningkatkan kekuatan artefak sihir secara signifikan. Jadi, harganya cukup mahal. Sedangkan untuk pejabat daerah kita, karena kita tidak berdagang dengan ras gelombang suci, mereka mengeluarkan misi untuk membeli buah dao tersebut sepanjang tahun. Setiap buah dao akan memberikan 10.000 sumbangan militer. Kali ini, jika kita mendapatkan beberapa ratus buah dao, bukankah itu akan menjadi beberapa juta kontribusi militer? Bagaimana Little Qing? Bukankah kakak seniormu hebat? Ini adalah inti dari perbuatan besar yang aku gali setelah menggali cukup lama di kantor catatan jasa. Tentu saja, ini hanya target pertama. Masih ada hal-hal lain. Ekspresi sang kapten sedikit puas. Setelah memakan buah persik itu, dia mengambil buah persik lainnya dan menggigitnya. Shu Qing secara naluriah memasang ekspresi kagum saat perenungan muncul di matanya. Adik muda, bisakah kau tidak bersikap asal-asalan? Akulah yang mengajarimu cara mengubah ekspresimu. Sang kapten menatap Shu Qing dengan penuh semangat. Shu Qing mengangguk. Matanya terbelalak dan ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah itu, dia berbicara dengan tenang. Kakak senior tertua, selain pepohonan, pengaturan dan bahaya apalagi yang ada di sekitar True Immortal Ten Gods? Selain itu, Holy Wave Race juga harus berusaha untuk memetik benda penting seperti itu. Sang kapten melihat perubahan ekspresi Shu Qing dan dengan enggan menerimanya sambil memakan buah persik itu. Ia terus menjelaskan rencananya. 10 nyali abadi sejati itu berbahaya. Tapi bagaimanapun juga, ia sedang tertidur lelap. Setiap kali buah dao matang, kota kecil ini akan bertugas mengumpulkan buah tersebut dan memberikan upeti kepada dinasti masing-masing. Memang ada bahaya, tetapi dengan status kita sebagai ras surga hitam, selama detailnya ditangani dengan benar, kita bisa berhasil. Sang kapten menjilati bibirnya dan kegilaan muncul di matanya. Kunci dari masalah ini adalah bagaimana kita melangkah. Jika kita melangkah sebagai klan langit hitam, itu akan sedikit mendadak.
kata Xu Qing lembut. Sang kapten merasa percaya diri dan tampak telah merencanakan segalanya dengan matang. Setiap kali buah dao dari pohon 10 usus abadi sejati hampir matang, mereka membutuhkan nutrisi khusus yang disebut batu mika. Meskipun dapat diproduksi di tempat lain, jumlahnya tidak banyak. Hanya provinsi Morning Glow di Kabupaten Fenghai yang menghasilkannya secara melimpah. Oleh karena itu, setiap kali buah dao ini akan matang, banyak kelompok pedagang ras gelombang suci akan menyusup secara diam-diam dan diam-diam mengangkut batu mika. Meskipun pemerintah tidak berdagang dengan ras gelombang suci, keluarga Yao mendukung ras gelombang suci. Ini selalu menjadi sumber pendapatan penting bagi keluarga Yao. Pada titik ini, sang kapten menatap mata Xu Qing. Apakah kamu mengerti maksud kucing kecil? Mata Xu Qing berbinar saat dia berbicara lembut. Biarkan salah satu konvoi mengambil inisiatif untuk mengirim kita ke perlombaan gelombang suci. Kaptennya tertawa, matanya berbinar. Itu benar, aku sudah merencanakannya. Saat itu, aku memintamu untuk mengamati tindakan beberapa kultivator Black Heaven itu, agar kita bisa menyamar sebagai kultivator Black Heaven dengan lebih baik. Aku yakin dengan masalah ini, dan aku juga sudah siap. Meskipun penangkapan ras langit hitam oleh istana pemegang pedang bersifat rahasia, aku telah menyebarkan masalah ini secara diam-diam ke konvoi target. Namun, mereka tidak tahu berapa banyak anggota ras langit hitam yang telah ditangkap. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengadakan pertunjukan. Kita butuh kerjasama dari pemegang pedang lainnya. Kau dekat dengan Kung Xianglong. Bagaimana kalau aku serahkan masalah ini padamu? Kata kapten dengan suara rendah. Xu Qing memikirkannya lalu mengangguk. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kita akan berangkat besok pagi. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan matanya menunjukkan rasa harap cemas saat menelan buah persik di tangannya. Qing kecil, kita akan kaya kali ini. Dan pasti tidak ada bahaya. Kita akan maju sebagai master. Xu Qing mengerti perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi dia sudah sangat siap. Selain itu, begitu mereka berhasil, kontribusi militer yang diperoleh memang akan sangat mencengangkan. Oleh karena itu, matanya juga menunjukkan antisipasi. Dia memiliki rasa haus yang tak tertandingi akan kontribusi militer. Mengenai bagaimana mereka berdua akan kembali setelah masalah ini selesai, Xu Qing tidak bertanya. Dia dan kapten telah melakukan banyak hal besar. Ritme mereka berdua adalah bekerja sama di tahap awal dan menyerahkannya pada takdir setelah mereka berhasil. Setelah melihat kapten pergi, Xu Qing mengeluarkan slip giok transmisi suara dan mengirimkan suaranya ke Kung Xianglong. Dia tidak mengatakan semuanya dan hanya menyebutkan permintaannya. Ketika Kung Xianglong mendengar ini, dia tertawa. Berpura-pura menjadi anggota ras langit hitam, ide yang bagus. Bawalah aku, kakak tertuaku dan aku. Xu Qing ragu-ragu. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Xu Qing, aku tahu kau tidak suka mendengarnya, tetapi aku tetap harus mengingatkanmu. Berhati-hatilah dengan kakak tertuamu. Tubuhnya yang tingginya 10 kaki, berarti dia tidak bisa diandalkan. Jangan tertipu olehnya. Xu Qing tersenyum pahit dan mengobrol dengan Kung Xianglong beberapa saat lagi. Setelah menyetujui rinciannya, dia mengakhiri transmisi suara. Melihat hari sudah larut, Xu Qing memeriksa tas penyimpanannya. Ia berpikir bahwa waktu yang akan ia gunakan kali ini tidak pasti. Jadi ia mengirim transmisi suara ke Peri Zixuan untuk memberitahunya bahwa ia akan keluar. Setelah melakukan ini, ia duduk bersila dan bermeditasi, menunggu fajar. Namun sebelum fajar tiba, seseorang tiba di luar paviliun pedangnya. Dia adalah Peri Zixuan. Setelah memasuki paviliun pedang, aroma tubuhnya memenuhi seluruh tempat. Dia menatap Xu Qing dengan ekspresi lembut saat dia berbicara dengan lembut. Aku tidak akan menghentikanmu untuk keluar melakukan sesuatu. Tetapi perlindungan yang kau miliki tidaklah cukup. Biarkan aku memberimu sesuatu. Di luar pintu, di balik sosoknya yang cantik, cahaya bulan bagaikan sungai mengalir di gaunnya dan mendarat di tanah. Di bawah sinar bulan, Zixuan tampak berdiri di sungai bulan. Ekspresi anggun dan tatapan lembutnya bagaikan bunga teratai yang mekar di sungai bulan, menjaga kedamaian yang menjadi miliknya. Melihat Zixuan, Xu Qing ragu sejenak. Kata-kata tentang puncak gunung dan belenggu yang diucapkan kapten muncul di benaknya. Saat itu, dia merasa apa yang dikatakan kapten itu masuk akal. Selain itu, dia juga sibuk memahami selama periode waktu ini. Jadi dia hanya mengirimkan suaranya kepada Peri Zixuan untuk bertanya tentang Dao Surgawi. Dia tidak banyak bicara atau bertemu dengannya sambil menatap Peri Zixuan. Xu Qing menangkupkan tinjunya dan membungkuk, "Salam,
senior. Mendengar ucapan Xu Qing, Peri Zixuan mengangkat alisnya. Setelah mengamati Xu Qing beberapa kali, banyak tebakan muncul di benaknya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Sejak 2 bulan lalu, dia merasa bahwa emosi Xu Qing tampaknya telah berubah. Saat ini, perasaan ini bahkan lebih jelas. Lagi pula, dibandingkan dengan pria, wanita lebih peka terhadap detail. Mungkinkah Chun Erniu ingin dipukuli lagi? Zixuan langsung menebak kuncinya, tetapi dia tidak mengedipkan mata. Setelah melangkah ke paviliun pedang, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan melambaikannya dengan lembut. Seketika, pintu paviliun pedang di belakangnya tertutup dengan keras. Zixuan kemudian duduk bersila dengan ekspresi lembut dan mengeluarkan sebotol pil. Xu Qing, kamu mengatakan melalui transmisi suara bahwa kamu akan pergi jalan-jalan. Apakah kamu akan meninggalkan Kabupaten Fenghai? Xu Qing mengangguk. Kalau begitu, perlindungan yang kau miliki tidak cukup. Ayo, duduklah. Zixuan menatap Xu Qing dan berbicara dengan lembut. Tatapan ini membuat Xu Qing mendesah dalam hati. Dia berjalan diam-diam dan duduk bersila di hadapan Zixuan. Dari jarak sedekat itu, aroma yang familiar kembali menyerang hidung Xu Qing dan terngiang dalam benaknya. Kamu seharusnya memiliki benda pelindung yang diberikan oleh gurumu. Tetapi jika kamu meninggalkan Kabupaten Fenghai, kamu masih kekurangan metode penyembunyian. Zixuan meletakkan botol pil di tangannya ke samping. Botol pil ini berisi darah Kaisar Pedang. Aku mendapatkannya dalam pertempuran. Ketika Kaisar daerah terlarang suara roh pergi untuk membuat kekacauan di Provinsi Yinghuang dan ditindas bersama oleh sekte-sekte Provinsi Yinghuang dan pengadilan pemegang pedang. Aku telah memperoleh beberapa hasil melalui darah ini selama bertahun-tahun. Tidak banyak yang tersisa sekarang. Hari ini, aku akan menggunakan darah Kaisar Pedang dan dauku sendiri untuk menggambar jimat penyembunyian untukmu. Karena darah Kaisar Pedang akan digunakan untuk menarik jimat. Begitu jimat ini terbentuk, levelnya akan sangat tinggi. Jimat ini dapat menyembunyikan seluruh aura kamu untuk beberapa waktu, menyebabkan orang luar tidak dapat melihat identitas manusia kamu atau penampilan kamu yang sebenarnya. Pikiran Xu Qing terguncang saat mendengar ini. Dia melihat botol pil yang diletakkan Peri Zixuan di sampingnya. Dia tahu betul bahwa nilai barang ini sangat besar, kecuali jika kamu memprovokasi keberadaan pada tahap keempat nihilitas. Namun, keberadaan seperti itu adalah seseorang yang tinggal di tempat yang tinggi dimanapun itu. Kemungkinan kamu bertemu dengan mereka tidak terlalu tinggi. Namun, kamu harus ingat bahwa jimat darah ini mudah menguap dan tidak akan bertahan lama. Jimat ini akan hilang paling lama dalam 3 bulan. Suara Peri Zixuan lembut dan penuh dengan pengingat. Xu Qing membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sudut mulut Zixuan melengkung membentuk senyuman. Tidak perlu mengatakan apapun. Buka pakaianmu. Apa yang kau tunggu? Tentu saja, aku harus menarik jimat itu padamu. Zixuan berkedip. Matanya dipenuhi dengan tatapan menggoda. Jika itu orang lain, Xu Qing tidak akan ragu. Namun, dia selalu gugup saat menghadapi Peri Zixuan. Namun, dia juga memahami pentingnya jimat penyembunyian ini. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan jubah taoisnya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang halus. Tatapan Zixuan menyapu, dan wajah cantiknya sedikit memerah. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bahu Xu Qing. Seketika Xu Qing membalikkan badannya sambil duduk bersila dengan punggung menghadap Zixuan. Kamu harus menenangkan pikiranmu. Zixuan mengembuskan napas seperti bunga anggrek. Suaranya seperti bulu yang mendarat di tubuh Xu Qing, menyapu pikirannya dan menimbulkan gelombang ria. Xu Qing sangat gugup. Ia tidak pernah mengalami hal seperti itu sejak ia masih muda. Jantungnya berdetak lebih cepat secara naluriah. Ketika tubuhnya menegang, Peri Zixuan yang berada di belakangnya mengambil botol pil itu. Setelah meneteskan setetes darah emas, ekspresinya menjadi serius. Xu Qing, jimat ini rumit, harus diselesaikan sekaligus dan tidak bisa diganggu-gugat. Saat dia berbicara, dia mengangkat jari-jarinya yang seperti batu giok dan mencelupkannya ke dalam darah Kaisar Pedang. Dia kemudian mulai menggambar rune di punggung Xu Qing. Jari-jarinya bergerak cepat dan lambat di punggung Xu Qing kemanapun ia lewat. Selain membuat tanda-tanda keemasan, kulit Xu Qing juga sedikit bergetar. Semua bulu tubuhnya berdiri tegak. Sensasi jari-jari yang menelusuri tubuhnya terasa seperti rambut yang membelainya dengan lembut. Meresap ke dalam hatinya dari kulitnya
dan menciptakan lebih banyak riak. Saat sensasi terakumulasi, kulit kepala Xuqing mulai terasa geli tak terkendali. Detak jantungnya makin lama makin cepat, dan nafasnya pun tak dapat dihindari menjadi tergesa-gesa. Akhirnya Xuqing menggertakkan giginya dengan keras dan menarik napas dalam berkali-kali. Kitab suci Grasswood muncul di benaknya dan dia membacanya dalam hati. Cara ini memang ampuh. Lambat laun, hatinya pun menjadi tenang. Begitulah, waktu perlahan berlalu. Saat Xuqing melafalkan kitab Grasswood untuk ketiga kalinya, fajar menyingsing di luar dan dahinya dipenuhi keringat. Sementara itu, Zixuan sudah setengah jalan menyelesaikan jimat penyembunyian. Berikutnya adalah tubuh bagian depan. Suara Zixuan juga sedikit berbeda dari sebelumnya. Sebelum Xuqing dapat membedakannya dengan saksama, tubuhnya langsung berputar setengah lingkaran di bawah kendali lembut Zixuan. Dia sekarang menghadapi Zixuan. Bau harum itu tak pelak lagi tercium di wajahnya. Ia bahkan bisa melihat bulu mata Zixuan yang bergetar, juga rona merah tipis yang dengan cepat muncul di kulitnya. Dia juga gugup. Xuqing memulai. Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu pada Zixuan sebelumnya. Tepat saat pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, Zixuan terbatuk pelan. Wajah cantiknya sedikit merah dan bulu matanya sedikit bergetar. Namun, matanya sangat cerah saat dia menunjuk ke dada Xuqing. Dia mulai menggambar jimat itu. Saat tangannya menyentuh kulitnya, jantung Xuqing bergetar. Setelah itu, dia memejamkan mata dan menenangkan napasnya. Dia kemudian melanjutkan membaca kitab suci Grasswood dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Adapun jari Zixuan bagaikan air yang mengalir, membelai tubuhnya dengan lembut, menjadi penghalang baginya untuk menghafal kitab suci. Saat rune emas muncul di tubuh Xuqing, perasaan yang kuat itu menyebabkan gelombang naik di benak Xuqing. Setelah waktu yang dibutuhkan dupa untuk padam, ketika langit cerah di luar, jari Zixuan kembali ke dada Xuqing dan berhenti sebentar. Xuqing, jantungmu berdetak sangat kencang. Suara Zixuan sangat lembut, namun masih terngiang jelas di telinga Xuqing. Di pavilion pedang yang sunyi, jangan bergerak. Ini pukulan terakhir. Saat mata mereka bertemu, suara Zixuan sedikit bergetar. Jari-jarinya bergerak sedikit, bergerak dari dada Xuqing ke lehernya, ke dagunya, dan ke belakang telinganya. Tubuhnya juga perlahan bergerak mendekat. Xuqing sangat kaku. Kitab suci Grasswood tidak dapat terbentuk dalam pikirannya, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Melihat Zixuan semakin dekat, suara gembira sang kapten tiba-tiba terdengar dari luar pavilion pedang. "Qing kecil, apakah kamu sudah siap? Keluarlah. Ayo, berangkat. Mengapa ada lapisan pertahanan tambahan di sini? Qing kecil, apa yang sedang kamu lakukan?" Saat suara kapten terdengar, Zixuan dengan cepat menarik kembali jarinya dan berdiri dengan gugup. Meskipun dia biasanya menggoda Xuqing seperti seorang kakak perempuan, dia belum pernah mengalami apapun yang belum pernah dialami Xuqing sebelumnya. Pada saat itu, wajahnya memerah saat dia merapikan rambut hitamnya untuk menyembunyikan kepanikan di hatinya. Dia terbatuk dan tidak berani menatap Xuqing saat dia berbicara dengan cepat. "Hati-hati di jalan." Saat berbicara, Zixuan berbalik. Pandangannya yang anggun menunjukkan sedikit ketergesaan saat dia berjalan menuju pintu pavilion pedang. Dengan lambaian tangannya, pintu terbuka, memperlihatkan kapten di luar dengan ekspresi terkejut. Pada saat berikutnya, ekspresi kapten berubah dari terkejut menjadi terkejut. Matanya terbuka lebar saat dia menatap kosong ke arah Zixuan. Dia kemudian melirik Xuqing yang sedang mengenakan pakaiannya. "Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihat apapun." Sang kapten buru-buru mundur beberapa langkah dan memejamkan mata. Gelombang pikiran bergejolak dalam benaknya. Saat ia bertanya-tanya apakah sesuatu yang tak terlukiskan telah terjadi di antara mereka berdua. Chun Erniu, sebelum kapten bisa terus berpikir, Zixuan berbicara dengan tenang. "Murid ada di sini." Kapten menutup matanya dan menjawab dengan keras. "Bulan lalu, Aliansi 8 Sekte mengirim surat yang mengatakan bahwa kerangka ular kuno di tanah rahasia itu masih mengandung kotoran." Pikiran sang kapten bergetar. Dia bisa merasakan ada sedikit kritik dalam kata-kata ini. Jadi dia segera bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Segera dia menemukan alasannya dan berpikir dalam hati bahwa dia pasti telah menabrak hal baik pihak lain. Dia telah melihat pemandangan yang seharusnya tidak dia lihat. Jadi dia buru-buru berbicara. "Peri, kemarin ada masalah dengan kultivasiku. Entah kenapa mataku jadi buta." Zixuan mendengus dingin dan melanjutkan. "Juga, aku punya teman dekat bernama Li Shita. Beberapa hari yang lalu,
Dia bilang padaku bahwa dia melihat seorang pria diam-diam menatapnya sambil memakan buah persik di istana pengamatan. Apakah itu kamu? Itu jelas bukan aku. Aku tidak akan mengintip. Dan aku hanya makan up. Ekspresi kapten itu serius saat dia berbicara tanpa ragu-ragu. Zishuan tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan beberapa kalimat sederhana, dia segera pergi. Baru setelah Zishuan pergi, kapten itu membuka matanya. Setelah melihat sekeliling, dia dengan cepat melangkah ke paviliun pedang dan menatap Xu Qing dengan tidak percaya apa yang telah terjadi. Xu Qing sudah mengenakan jubah taoisnya. Ekspresinya tenang dan dia terkejut mendengar kata-kata kapten. Ada apa? Sang kapten tertegun. Dia mengamati Xu Qing beberapa kali dengan saksama dan bertanya dengan lembut. Kamu dan Peri Zishuan, kakak senior tertua, kita harus berangkat. Saat Xu Qing berbicara, dia berjalan keluar dari paviliun pedang. Di belakangnya, sang kapten melihat ke belakang Peri Zishuan yang samar-samar. Ia lalu melirik Xu Qing dan mengambil buah persik untuk digigit. Ia terkekeh dan segera mengejarnya. Hari ini tidak turun salju, tetapi angin bertiup kencang. Namun, hal ini tidak memengaruhi langit yang cerah. Selain itu, karena hanya ada sedikit awan, langit tampak biru. Maka, sinar pertama matahari pagi menjadi sangat menyilaukan. Menyinari tanah dan dua orang yang berdiri jauh, merentangkan sosok mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup, menimbulkan suatu suara. Adik laki-laki, katakan pada kakak senior, apakah kamu sudah menjadi dewasa tadi malam? Adik kecil, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu malu? Lupakan saja. Lupakan saja, kakak senior tidak akan menggodamu lagi. Adik juniorku tersayang, kamu harus ingat untuk memperkenalkan tahu-tahuku kepadaku saat kita kembali. Aku juga ingin menjadi dewasa. Kata-kata ejekannya diiringi tawa yang menggema. Saat mereka berdua semakin menjauh, tawa itu perlahan berubah menjadi bisikan. Pada sore hari, matahari musim dingin bersinar terang di langit tak berawan, menerangi pegunungan tinta yang jauh. Pegunungan tinta mendapatkan namanya dari kontras yang mencolok antara geologi hitam dan putihnya. Tanpa tumbuhan apapun, satu-satunya penghuni daerah tandus ini adalah kelompok ular tinta. Batuan dua warna dari rangkaian pegunungan itu saling tumpang tindih dalam pola yang mencolok, menyerupai lukisan tinta yang tersebar di seluruh lanskap. Jika dilihat dari jauh, 6 orang duduk di atas salah satu puncak dalam lukisan tinta ini. Kelompok yang beranggotakan 6 orang itu duduk di tempat yang berbeda. 1 orang duduk sendiri, yang lain di tengah, dan 4 orang sisanya di belakang. Sang kapten duduk sendirian, bertengger di titik tertinggi dengan ekspresi puas. Ia duduk bersila dan menatap ke arah Xu Qing, menatap tajam ke-4 orang di belakangnya. Ke-4 orang di belakang adalah Kung Xianglong, Shan He, Wang Chun, dan Night Spirit. Mereka mengabaikan kapten dan menatap Xu Qing yang duduk di tengah dengan rasa ingin tahu yang besar. Tempat ini adalah tempat yang disetujui Xu Qing dan Kung Xianglong. Kung Xianglong akan bekerja sama dengan Xu Qing dan mengadakan pertunjukan nanti. Kalau begitu, haruskah kita mulai? Di bawah antisipasi Kung Xianglong dan yang lainnya, sang kapten berbicara dengan tenang. Xu Qing mengangguk. Kapten itu mengangkat dagunya dan bersikap acuh tak acuh. Dia mengeluarkan 2 botol pil dan melemparkan 1 ke Xu Qing. Ada pil bulan iblis surga. Mistik di setiap botol pil itu dapat mengubah struktur tubuh kita dan mencapai perubahan sejati dalam daging dan darah kita. Dengan cara ini, setelah kita berubah menjadi ras surga hitam, kita dapat berpura-pura menjadi nyata. Begitu kapten berbicara, Kung Xianglong mengangkat alisnya karena terkejut. Di sampingnya, Shan He menarik napas dalam-dalam. Pil bulan iblis surga mistik. Ini adalah pil rahasia dari ras kain. Harganya mahal dan sangat langka. Kudengar bahan-bahan untuk setiap pil berasal dari anggota klan mereka yang mengalami transformasi. Wang Chun dan Night Spirit juga menatap Chun Erniu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sang kapten berbicara dengan sikap acuh tak acuh, seolah hal itu tidak layak disebutkan. Pil ini biasa saja. Awalnya ada pilihan yang lebih baik, tetapi ras kain berutang budi padaku. Setelah mengetahui bahwa aku memiliki permintaan seperti itu, mereka melintasi beberapa provinsi dan secara pribadi mengantarkannya ke ibu kota daerah untukku. Mereka berlutut selama 7 hari 7 malam untuk memohon padaku. Sulit untuk menolak perasaan seperti itu, jadi aku hanya bisa menerimanya. Ekspresi Xu Qing tampak aneh. Dia mengambil botol pil dan melirik kapten sebelum menatap Kung Xianglong dan yang lainnya yang mengerutkan kening. Jelas,
Tidak ada yang mempercayai kata-kata kapten. Sang kapten menggelengkan kepala dan mendesah, memasang ekspresi enggan untuk mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Ia lalu mengeluarkan pil dari botol pil. Begitu pil ini muncul, pil itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan dan aroma aneh menyebar. Xu Qing mengendus dan merasakan daging dan darahnya seolah menggeliat sendiri. Di depan semua orang, sang kapten menelan pil ini. Setelah itu, tubuhnya bergetar dan sepotong pakaian terlihat terbentuk di luar tubuhnya. Kain ini sepenuhnya berwarna abu dan terus menutupi seluruh tubuh kapten. Setelah itu, tiba-tiba menyusut. Tubuh kapten segera berubah di bawah pengaruh kain itu. Anggota tubuhnya menjadi ramping dan tubuhnya menjadi kecil dan kurus. Namun, kepalanya sedikit lebih besar. Kelopak matanya juga menghilang dan matanya menjadi besar. Rambutnya pun berubah di balik kain itu, membentuk duri tajam seperti landak. Begitu saja, seorang anggota Black Heaven Race muncul di hadapan semua orang. Pemandangan ajaib ini membuat Kong Xianglong dan yang lainnya menunjukkan tatapan aneh. Meskipun sebagian besar dari mereka pernah mendengar tentang ras kain yang memiliki pil ajaib seperti itu, mereka tetap merasa tidak percaya ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Melihat transformasi kapten telah selesai, Xu Qing tidak ragu untuk mengeluarkan pil itu. Setelah menelannya, dia merasakan daging dan darahnya berubah dengan cepat. Seolah-olah sebagian dari daging dan darahnya telah dikirim keluar tubuhnya, membentuk pakaian yang tampak seperti ras langit hitam. Pada saat berikutnya, di mata Kong Xianglong dan yang lainnya, penampilan Xu Qing berubah dan dia juga menjadi anggota ras surga hitam. Kulitnya abu-abu, badannya kecil dan kurus, kepalanya besar, dan kepalanya penuh dengan rambut tajam seperti paku. Pakaian di tubuhnya juga terbentuk. Kain itu bukan jubah Taois, tapi baju besi merah tua yang menutupi seluruh tubuhnya. Darah ras langit hitam berwarna hitam. Selain itu, meskipun tidak ada cacat pada aura kalian, bahasa, tindakan, dan mantra ras langit hitam berbeda dari kita manusia. Melihat Xu Qing dan Chun Erniu, Kong Xianglong menahan keinginannya untuk berpartisipasi dan mengingatkan mereka. Hal ini tentu saja dalam persiapanku. Kapten tersenyum bangga dan melemparkan batu hitam ke Xu Qing. Ini adalah batu darah hitam. Setelah memakannya, warna darah dalam tubuhmu akan berubah untuk beberapa waktu. Saat dia berbicara, sang kapten menelannya dalam satu tegukan dan menggigit dirinya sendiri. Darah hitam merembes keluar dari daging yang terkoyak. Ditambah dengan aura di tubuhnya, itu persis sama dengan ras langit hitam. Untuk mantra, kilatan gelap melintas di mata hitam sang kapten. Kekosongan di depannya terdistorsi dan tombak kabur terbentuk dengan cepat. Setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya. Seketika, tubuhnya bergetar. Pada saat berikutnya, ular-ular tinta yang tak terhitung jumlahnya di gunung ini merangkak keluar dari segala arah dan berkumpul bersama, mengangkat kepala mereka ke arah kapten, seolah-olah mereka mematuhinya. Adegan ini langsung membuat Shan He berdiri tiba-tiba. Wang Chun dan Night Spirit juga tersentak dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mata Kong Xianglong berbinar. Semuanya sama persis dengan ras langit hitam dalam ingatan mereka. Mereka memperbudak semua ras dan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Faktanya, jika mereka tidak melihat proses transformasi pihak lain dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akan mengira bahwa Chun Erniu adalah anggota ras surga hitam. Xu Qing juga terkejut. Melihat reaksi semua orang, sang kapten tersenyum misterius. Dengan lambaian tangannya, ular-ular itu menghilang. Dan tombak itu pun menghilang. Ia kemudian berbicara dengan penuh arti. Kong Xianglong mendengus dingin. Xu Qing tersenyum pahit dan menelan batu hitam di tangannya. Setelah menyebabkan darahnya berubah, dia juga penasaran tentang bagaimana kapten itu bisa merapal mantra ras langit hitam. Namun, ketika dia memikirkan kemisteriusan kapten itu, sepertinya tidak ada yang aneh tentang ini. Aku juga harus bisa melakukannya. Xu Qing berpikir keras dan teringat mata anggota ras langit hitam yang telah dipelajarinya selama 3 hari. Lalu, saudara muda, aturan yang biasa. Kapten itu mengalihkan pandangannya ke Kong Xianglong dan yang lainnya. Setelah itu, dia menatap Xu Qing dan menjilat bibirnya. Xu Qing langsung mengerti. Sedikit keraguan muncul di matanya yang hitam besar saat dia mengangguk. Kong Xianglong dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak tahu apa arti aturan biasa dari keduanya. Saat mereka sedang merenung, sang kapten tiba-tiba melangkah maju. Ia mengangkat tangan kanannya dan tombak es muncul, menusuk dada Xu Qing. Setelah menembus,
tombak es itu meledak, berubah menjadi bilah-bilah es tajam yang tak terhitung jumlahnya yang langsung meletus di tubuh Xu Qing. Pada saat itu, seluruh tubuh Xu Qing berlumuran darah hitam, tetapi sang kapten belum selesai. Tangan kanannya mengepal dan meninju lengan kanan Xu Qing setelah mematahkannya dengan suara berderak. Ketika Xu Qing menarik napas, sang kapten dengan cepat datang dan membuka mulutnya, ingin menggigitnya. Xu Qing melotot dan langsung mundur sambil berbicara, "Giliranku. Kebiasaan, kebiasaan. Itu tidak disengaja. Giliranmu." Sang kapten sedikit malu. Xu Qing menahan rasa sakit dan tatapannya tidak bersahabat. Dia langsung bergerak mendekat dan belati hitam muncul di tangan kanannya, menusuk perut kapten. Sang kapten meratap. Saat darah menyembur keluar, Xu Qing tidak berhenti. Dia menebas ke atas dan mencabut belatinya lagi. Dia kemudian mengubah arah dan terus menusuk. Setelah 7 hingga 8 tebasan berturut-turut, kapten itu penuh luka. Xu Qing secara naluriah menebas leher kapten itu. Dengan serangan ini, kepala kapten hampir putus. Mata sang kapten membelalak dan dia segera mundur, berbicara dengan nada tidak yakin. "Para pemegang pedang telah mengejar kita sejak lama, jadi kita harus mengalami luka pedang." Sambil berbicara, dia mengeluarkan pedang komandonya dan menikam Xu Qing 7 hingga 8 kali. Xu Qing menahan rasa sakitnya dan saat lebih banyak darah mengalir keluar, dia berbicara dengan suara rendah. "Karena kami dikejar dalam waktu yang lama, kami tidak punya waktu untuk beristirahat. Luka-luka kami sudah mulai membusuk." Sambil berbicara, ia mulai melepaskan racun. Pada saat berikutnya, sang kapten menjerit dengan sedih. Luka-luka di tubuhnya membusuk. "Kami bersembunyi di mana-mana. Energi spiritual di sini tidak mencukupi dan kami dalam kondisi yang sangat lemah." Sang kapten terus menyerang. Ras langit hitam tidak menyukai sinar matahari. Setelah waktu yang lama, tubuh mereka akan terkorosi. Xu Qing menarik napas dalam-dalam dan menyerang lagi. Begitu saja, mereka berdua saling pukul. Adegan ini membuat Kong Xianglong dan 3 orang lainnya tercengang. Setelah beberapa saat, mereka berempat tersentak dan secara naluriah saling memandang. Seserius itu, Xu Qing pernah berkata bahwa dia dan kakak tertuanya mengalami banyak situasi hidup dan mati. Shan He berkata dengan suara rendah. Semua orang sangat setuju. Beberapa lama kemudian, sang kapten meraih belati yang ditusukkan Xu Qing dan berbicara dengan lemah. "Qing kecil, ini seharusnya sudah cukup. Jika kita teruskan, kita akan benar-benar tamat." Xu Qing terengah-engah. Salah satu tangannya menekan bilah es yang ditusuk kapten. "Ini seharusnya sudah cukup." Keduanya berhenti bersamaan. Sang kapten menatap ke langit. Saat senja mulai tiba, langit berubah menjadi merah tua, menyerupai noda darah. Jauh di kejauhan, debu mengepul ke udara dan tanah bergetar karena raungan binatang buas. Konvoi target telah tiba. Adik muda, giliran kita untuk tampil. Meskipun kita punya rencana, kita harus beradaptasi dengan situasi. Saat dia berbicara, sang kapten berdiri dan memegangi perutnya sambil melarikan diri dengan cepat. Ekspresi Xu Qing berubah serius saat dia melihat ke arah Kong Xianglong dan yang lainnya. Setelah menangkupkan tinjunya, dia berbalik dan berlari dengan kecepatan penuh menuju langit. Kong Xianglong dan 3 orang lainnya menjadi bersemangat. Setelah menyaksikan sendiri tindakan Xu Qing dan Chun Erniu, ekspresi mereka berubah dan kekaguman tak berujung muncul di hati mereka. Mereka lebih terkejut lagi karena sebelumnya keduanya telah berusaha sangat keras untuk saling menyakiti. Mereka merasa bahwa Xu Qing dan Chun Erniu serius, jadi mereka pun menjadi serius. Ekspresi mereka menunjukkan kekejaman saat mereka terbang ke udara dan mengejar kapten dan Xu Qing. Mari kita lihat kemana kalian bisa melarikan diri di wilayah manusia kita. Mereka terluka parah dan tidak akan mampu bertahan lama. Semuanya, berhati-hatilah. Ras langit hitam pandai memperbudak. Pasti ada alasan mengapa mereka melarikan diri ke arah ini. Agar lebih realistis, Night Spirit menghancurkan sepotong batu giok dalam sekejap. Seberkas cahaya membubung ke langit dan meledak, membentuk bentuk pedang. Itu adalah simbol dari pemegang pedang. Pada saat itu, sebuah konvoi bergerak maju dengan anggun sejauh 50 km. Ada tidak kurang dari beberapa ratus kereta di dalamnya dan masing-masing berukuran sekitar 1000 kaki. Kereta-kereta itu ditutupi kanvas hitam dan ditarik oleh raksasa berkaki 4 dengan kulit merah. Pada setiap raksasa berkaki 4, ada seorang kultivator dari ras gelombang suci. Mereka tidak memiliki kultivator jiwa baru lahir dan sebagian besar dari mereka
berada di ranah bangunan fondasi. Adapun inti emas, ada sekitar 10 dari mereka. Kebanyakan dari mereka memiliki 2 atau 3 istana. 3 dari mereka memiliki 4 istana. Adapun yang terkuat, dia masih muda. Dia mengenakan jubah brokat dan memiliki penampilan yang luar biasa. Garis hitam di antara alisnya sangat jelas. Garis keturunannya tidak biasa dan dia memiliki kekuatan tempur 6 istana. Mereka adalah konvoi dari Zenith Nation, salah satu dari 36 kota di sekitar True Immortal Ten Gods di Great Wilderness East County, wilayah besar Holy Way. Mereka datang ke Kabupaten Fenghai dengan token izin yang diberikan oleh keluarga Yao untuk mengangkut batu mika. Batu ini istimewa dan tidak dapat disimpan dalam kantong penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan konvoi. Token keluarga Yao juga memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan tanpa hambatan di Kabupaten Fenghai. Namun, mereka juga menyadari adanya konflik dengan umat manusia. Jadi jika kekuatan orang yang datang terlalu tinggi, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Sebaliknya, lebih baik tidak memiliki banyak ancaman. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk mengangkut, bukan untuk membunuh. Sekarang setelah mereka mengumpulkan batu mika, konvoi itu melaju kencang tanpa berhenti sama sekali, bergegas menuju perbatasan. Tepat saat mereka hendak mencapai pegunungan tinta, langit bergemuruh dan sinyal pemegang pedang muncul. Tiba-tiba terjadi keributan dalam konvoi. Pemuda dengan penampilan dan temperamen yang luar biasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan dingin. Pemegang pedang. Lebih dari separuh armor berwarna darah mereka telah hancur dan tubuh mereka dipenuhi luka-luka yang mengerikan. Banyak lukanya yang membusuk dan auranya sangat lemah. Bahkan ada beberapa luka fatal di tubuh mereka. Salah satu lengan Xu Qing lemas, ada beberapa lubang di perutnya, dan letak jantungnya sangat rusak. Sepertinya jantungnya telah meledak dan dia hampir tidak bisa menahannya. Kaptennya juga dalam kondisi yang sama. Ada luka serius di area ginjalnya. Dan luka paling serius ada di lehernya, seolah lehernya akan terbelah. Namun, harus dikatakan bahwa vitalitas ras langit hitam sangat kuat. Meski mengalami luka seperti itu, mereka tetap melaju sekuat tenaga. Sementara darah hitam terus berceceran di jalan. Seolah kematian tidak berarti apa-apa bagi mereka. Shan He dan yang lainnya mengejar mereka dengan marah. Kong Xianglong tidak ada di sana. Dia sedang melaju kencang ke arah lain, menuju ke tempat sinyal itu berasal. Saat mereka mengejar, aura pembunuh Shan He dan yang lainnya memenuhi udara. Dari waktu ke waktu, mereka akan melakukan segel tangan dan menyerang dengan mantra yang kuat. Suara ledakan terus bergema saat ini. Su Qing dan kaptennya juga luar biasa. Pada saat itu, kilatan dingin melintas di mata kapten dan sejumlah besar tombak langsung berubah di belakangnya, bersiul ke arah belakang. Ini bukanlah mantra dari ras manusia, melainkan mantra ilusi dari ras langit hitam. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Serangan balik Xu Qing bahkan lebih tajam. Saat cahaya tajam melintas di matanya, dia tiba-tiba menoleh. Seketika, cahaya hitam di matanya menyala dan benar-benar mengubah area di belakangnya menjadi hitam. Itu seperti titik hitam yang muncul di langit dan dengan cepat mengembang menjadi bentuk telapak tangan saat mencengkeram Shan He dan yang lainnya. Kegelapan di dalamnya seakan mampu melahap sinar matahari. Dalam sekejap mata, kegelapan itu mencapai ribuan kaki dan tampak sangat menakjubkan. Adegan ini membuat hati Shan He dan yang lainnya bergetar. Mereka hampir mengira bahwa mereka telah bertemu dengan klan langit hitam yang sebenarnya. Jantung sang kapten berdebar kencang. Metode ini adalah teknik Black Heaven yang asli. Di tengah keributan itu, Shan He dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menghindar. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membubarkan cahaya hitam itu. Tetapi serangan Xu Qing belum berakhir. Tiba-tiba dia berhenti. Saat dia berhadapan dengan Shan He dan yang lainnya, napasnya terengah-engah. Cahaya hitam di matanya berkedip lagi, memancarkan warna hitam pekat. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram ketiganya dengan ganas. Di bawah genggaman ini, energi spiritual yang kuat meletus ke langit, menyebabkan genggaman sederhana Xu Qing memiliki kekuatan fisik. Namun, itu tidak seperti tangan hitam, tetapi untuk kontrol. Dalam sekejap, tubuh Shan He yang berada di depan bergetar dan sedikit perlawanan muncul di matanya. Namun, perlawanan ini dengan cepat menghilang. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Chun
Matanya memperlihatkan kilatan ganas. Ci darah di sekujur tubuhnya langsung meletus. Tubuhnya tampak tak terkendali saat ia menyerang Wang Chun. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Wang Chun berubah drastis. Night Spirit juga terkejut. Keduanya tidak punya waktu untuk mengejar lagi dan dengan cepat menghalangi Shanhe. Night Spirit tidak ragu untuk memuntahkan seteguk darah dalam keadaan transformasi iblisnya dan berubah menjadi pedang darah yang menebas di depan Shanhe. Ini adalah teknik yang khusus digunakan untuk mengendalikan roh. Pada saat ini, Night Spirit secara naluriah memikirkan cara untuk menghadapi bakat bawaan Black Heaven Race yang dikatakan Kung Xianglong kepada mereka. Bersamaan dengan tebasan itu, terdengar suara gemuruh keras. Seakan-akan ada benang tak kasat mata yang putus. Shanhe gemetar hebat saat dia pulih. Namun, ekspresinya sangat putus asa dan matanya menunjukkan kengerian. Pikiran Xu Qing berdengung dan dia memuntahkan seteguk darah. Kelelahan muncul di wajahnya dan dia melarikan diri dengan cepat tanpa menoleh. Ketika dia melewati konvoi Holy Wave Race di bawah, dia sama sekali tidak ragu. Ekspresinya dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram tanah. Seketika, seluruh tubuh raksasa berkaki 4 itu bergetar saat dicengkeram. Tubuhnya tampak hancur oleh kehampaan dan terdistorsi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia ambruk menjadi keadaan yang sangat hancur. Kekuatan hidupnya diekstraksi dengan paksa. Xu Qing menghirup dan menyatukan vitalitas ini ke dalam tubuhnya. Rasa lelah di wajahnya jelas sedikit menghilang. Tepat saat dia ingin melanjutkan, Shanhe dan yang lainnya mengejarnya lagi. Xu Qing mendengus dingin dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Puluhan kultivator ras gelombang suci naik ke udara dengan ngeri bersama dengan 7 hingga 8 binatang berkaki 4 dan dilemparkan ke arah kelompok Shanhe. Mata mereka langsung menunjukkan kebencian, seolah-olah tidak akan ada perdamaian di antara mereka. Setelah melakukan ini, Xu Qing melesat ke kejauhan. Sang kapten sedikit tercengang. Penampilan Xu Qing sangat mengejutkannya dan itu tidak sesuai dengan rencananya. Namun, ia dengan cepat bereaksi dan menekan gelombang dalam benaknya saat ia melaju bersama Xu Qing. Mereka segera pergi. Di udara, kemarahan Shanhe dan yang lainnya memenuhi udara saat mereka menyerang. Di tengah gemuruh, tubuh anggota ras gelombang suci yang tersapu langsung runtuh dan dihancurkan oleh mereka bertiga. Namun, yang aneh adalah tidak ada satupun anggota Holy Wave Race yang berteriak. Bahkan tatapan terakhir mereka sebelum kematian masih dipenuhi dengan kebencian. Di darat, dengan serangan Xu Qing sebelumnya, konvoi Holy Wave Race sudah kacau balau. Semua kultivator Holy Wave Race yang tersisa terkejut. Bahkan para kultivator Golden Core di dalam juga cemas dan ekspresi mereka berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, pemuda dengan kekuatan tempur 6 istana tiba-tiba naik ke udara. Istana pemegang pedang, kami adalah konvoi bangsa Zenith ras gelombang suci. Kami memiliki token Marquis Yao dari Kabupaten Fenghai. Saat dia berbicara, pemuda itu segera mengeluarkan selembar batu giok dan mencubitnya. Seketika, sebuah rune muncul di udara. Itu adalah rune keluarga Yao yang melambangkan perlindungan. Setelah melakukan itu, dia menatap mereka bertiga dengan ekspresi muram. Ekspresi Shanhe dan 2 orang lainnya tampak buruk. Mereka mendengus dingin dan mengabaikan konvoi Holy Wave Race, terus mengejar ke arah Xu Qing dan kapten melarikan diri. Saat mereka mengejar, mereka bertiga secara naluriah saling memandang dan melihat keraguan dan keterkejutan di mata masing-masing. Menurut mereka, serangan Chun Erniu masih dianggap normal. Namun Xu Qing benar-benar mengguncang mereka. Kedua serangan Xu Qing bukan hanya metode asli dari Black Heaven Race, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka memberikan kesan bahwa dia bukan anggota Black Heaven Race biasa. Sebenarnya jika bukan karena fakta bahwa mereka telah melihat Xu Qing berubah dengan milik mereka sendiri, mata dan bahwa dia memiliki cahaya 100.000 kaki dalam inkuisisi hati, mereka akan berpikir bahwa pihak lain benar-benar dari ras surga hitam. Terlebih lagi, Shanhe sepertinya hanya tubuhnya yang dikendalikan, tetapi Night Spirit dan Wang Chun dapat merasakan dengan jelas bahwa bahkan kecerdasannya pun terpengaruh. Bahkan orang-orang dari ras gelombang suci pun dikendalikan tubuh dan pikirannya. Mengenai rinciannya, karena pemahaman mereka tentang ras surga hitam terbatas, mereka tidak yakin, tetapi mereka secara naluriah merasa takut. Itu jelas-jelas acting.
Kenapa aku merasa itu nyata? Shan Hei tersenyum pahit dan mendesah. Wang Chun dan Night Spirit juga tersenyum pahit. Ketika mereka melanjutkan pengejaran, jejak Xu Qing dan Kapten sudah menghilang. Kong Xianglong segera tiba dan memberi perintah untuk mencari dengan ekspresi muram. Begitulah, waktu terus berlalu dan tak lama kemudian, malam pun tiba. Di sebuah gua tersembunyi di pegunungan tinta, Xu Qing duduk bersila dan bermeditasi. Dari waktu ke waktu, ia akan memuntahkan darah hitam dan menyembuhkan luka-lukanya dengan sekuat tenaga. Lama kemudian, kilatan hitam melintas di mata Xu Qing. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan di malam yang gelap sambil berbicara dengan suara rendah. Bulan di wilayah gelombang suci tidak memiliki jiwa. Kapten itu menatap Xu Qing setelah terdiam beberapa saat. Dia juga menatap bulan di luar dan mendesah pelan. Dewa, aku juga kangen rumah. Xu Qing melirik Kapten. Istilah tuan bukanlah bagian dari rencana mereka sebelumnya. Namun, dia tidak menunjukkan kelainan apapun dan berbicara dengan tenang. Bagaimana hubunganmu dengan ras Kain? Kita harus membeli pil bulan iblis surga yang mendalam untuk menyamar sebagai manusia sesegera mungkin. Perlombaan Kain. Tepat saat Kapten berbicara, ekspresinya langsung berubah. Dia menatap dingin ke arah pintu masuk gua. Di bawah tatapannya, suara teredam terdengar dari luar gua. Kemudian terdengar suara cemas dari luar. Aku seorang kultivator kecil dari Zenith Nation Holy Wave. Aku ingin bertemu dengan dua penguasa ras atas. Kilatan dingin melintas di mata sang kapten. Tepat saat dia hendak menyerang, Xu Qing mengangkat tangan kanannya sedikit dan berbicara dengan tenang datang. Sosok itu dengan cepat berjalan dengan hati-hati dari pintu masuk gua. Sosok itu tidak lain adalah pemuda dengan kekuatan tempur 6 istana dalam konvoi ras gelombang suci. Sang kapten menyipitkan matanya dan dengan tenang bergerak mendekati Xu Qing, berdiri di antara Xu Qing dan pemuda itu. Pemuda dari klan gelombang suci berjalan mendekat. Ketika melihat Xu Qing dan Chun Erniu, dia menarik napas dalam-dalam dan segera berlutut dengan ekspresi hormat. Salam, ras atas. Bagaimana kau menemukan kami? Mata hitam pekat sang kapten memperlihatkan kilatan dingin. Melaporkan kepada ras atas, aku memiliki hewan peliharaan roh langka yang dapat mencari jejak berdasarkan aura darah. Setelah aku melihat dua anggota ras atas pada siang hari, aku diam-diam mencari darah di jalan sebelum datang ke sini. Pemuda dari ras gelombang suci berkata dengan suara rendah. Xu Qing tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Apa yang kau lakukan di sini? Kapten itu berbicara dengan suara rendah. Tuan-tuan, pemegang pedang sedang mencari di luar sekarang. Tidak peduli apapun rencana para tuan, itu akan sangat sulit dilaksanakan. Mengapa tidak? Aku mengantar para tuan kembali ke ras gelombang suciku terlebih dahulu. Jika ras atas memiliki kebutuhan, bangsa Zenith kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Aku hanya berharap setelah para penguasa merasa puas, kamu dapat memberikan aku berkah dari langit hitam. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan matanya menunjukkan kefanatikan saat dia melihat ke arah Xu Qing dan Kapten. Malam itu, sunyi senyap. Keesokan paginya, di luar pegunungan tinta, ratusan binatang berkaki 4 berkulit merah dari ras gelombang suci melangkah maju seperti biasa. Di tengah suara gemuruh dari tanah, mereka melesat ke kejauhan. Kereta di belakang terpental sedikit kuat saat binatang berkaki 4 itu melompat. Namun, tidak ada satupun batu mika di dalamnya yang jatuh. Hanya omelan dari kultivator ras gelombang suci dan cambuk khusus di tangannya yang terus mencambuk binatang berkaki 4 itu, menyebabkannya melaju lebih cepat. Meskipun kesakitan, saat konvoi terus bergerak cepat, mereka mengaduk debu di tanah yang kemudian tertiup angin. Dari jauh, debu di sini terus naik seperti badai. Sinar matahari jatuh, mencoba menembus badai yang bergerak, tetapi tidak berdaya. Namun, tak lama kemudian, di tengah gelombang suara cambuk yang tergesa-gesa, raungan binatang buas itu langsung meningkat. Langkah kaki mereka terhenti satu demi satu, seolah tubuh mereka sedang dicekik. Badai pun berhenti. Ketika debu berangsur menghilang, tampaklah ratusan binatang berkaki 4 dan para kultivator ras gelombang suci yang waspada berdiri di atasnya. Pemegang pedang, apa maksudnya ini? Suara suram yang mengandung sedikit kemarahan terdengar dari kepala binatang berkaki 4 ke 9. Segera setelah itu, pemuda dengan garis keturunan yang luar biasa itu berdiri dan melihat ke depan. Kehampaan berubah di tempat yang dilihatnya dan 4 sosok dengan cepat terbentuk. Orang di depan tidak lain adalah Kong Xianglong. Ekspresinya dingin dan matanya penuh dengan keganasan. Saat dia menyapu pandangannya ke binatang berkaki 4 itu,
seolah dia sedang mencari sesuatu. 3 orang di sampingnya adalah Shanhe, Wang Chun, dan Night Spirit. Mereka menyebar dan juga memperhatikan binatang berkaki 4 itu. Kami memiliki token surat Markis Yao. Ekspresi pemuda ras gelombang suci berubah saat dia berbicara lagi. Berisik, Kung Xianglong melambaikan tangannya, dan pemuda ras gelombang suci itu memuntahkan seteguk darah. Sisi kanan wajahnya langsung membengkak dan tubuhnya terlempar ribuan kaki ke kiri, bertabrakan dengan sebuah gunung. Cari dengan cermat. Kung Xianglong bahkan tidak melihat ke arah pemuda dari ras gelombang suci saat dia berbicara dengan tenang. Shanhe dan yang lainnya segera terbang ke konvoi dan memeriksa kereta satu persatu. Mereka juga memeriksa setiap kultivator, tetapi tidak menemukan apapun. Kung Xianglong mendengus dingin dan pergi. Shanhe dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Baru setelah mereka menjauh, pemuda dari ras gelombang suci itu berdiri dan kembali ke binatang berkaki 4 ke 9. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Tak lama kemudian, tanah bergemuruh dan debu kembali mengepul. Konvoi itu menuju ke arah perbatasan. 2 jam kemudian, pemuda itu berdiri dan melakukan serangkaian segel tangan dengan tangan kanannya. Tubuhnya kemudian menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia tampak menghilang, berubah menjadi bintik-bintik debu yang sangat kecil. Kulit merah pada tubuh binatang berkaki 4 itu pun membesar tak terhingga di matanya, menjadi daratan merah tak berujung. Tubuhnya dipenuhi dengan retakan yang saling bersilangan dan bulu-bulu besar yang tembus pandang. Bulu-bulu itu seperti pohon dan pilar, tetapi sangat lembut. Pada saat itu, di bawah salah satu bulu besar yang menghalangi sinar matahari dan menimbulkan bayangan, Xu Qing dan kaptennya sedang duduk bersila dan berkultivasi. Tuan-tuan, kalian dapat tenang sekarang. Pemegang pedang telah pergi. Pemuda dari ras gelombang suci dengan cepat tiba dan berlutut dengan satu kaki di depan Xu Qing dan kapten. Matanya menunjukkan fanatisme. Sampai jumpa di episode berikutnya.